of the lit review is the point of lit review is for your audience, your readers, understand the construct or the variables in your topic. So make sure that you focus on that. And then the second one, why you do not need to put so much focus for your lit review during your during your proposal writing. That's because when you finish with your study and you present your finding, you need to discuss it, and the discussion will be related to previous studies, to the theoretical framework, to the conceptual framework, to the theory underpinning your study, and related to your topic, and all of those must be included in your lit review. That's why many times that you need to see that not necessarily change, but you need to revise, you need to rearrange your lit review again once you finish with your finding. See, that's why they say that it's like snowballing. You know snowballing, right? The more that you put in that, the bigger it becomes, and it's unstoppable. And then the case for you, the more that you read the references, the more that you think that, okay, this is important, and then you put it inside, and then it's also important, you put it also inside. At the end of the day, when you finish with your findings, and with that big chunks of lit review, you still do not find what you, any theories, any related studies that are connected to your findings, then you need to add it again. That's why I always put lit review at the back, the in my explanation, not necessarily saying that it's not important, but because it's keep say that it keeps what we call it changing. And while your introduction and your research methodology, these are two main I say that two crucial parts of your proposal, because in your introduction you are explaining to your audience the current state of the arts, what have been done in the topic that you are interested in investigating, and then what is missing, what is the what is the gap. And then there's also the part for you to provide your audience with the research questions guiding you with your analysis, and then and your data collection. And you also convince your audience that your proposed study is significant, has good contribution to the discourse community, the discourse community, meaning that people, for you, meaning that people who are interested in English language studies. And while your methodology, it will provide the blueprint, what you are going to do with your work, meaning that see that it will let your supervisors and your audience the plan that you will do, like step by step in conducting your research. So if there's something missing, and there's something not clear, you won't be able to conduct your research then. That's why the first and the third chapters are very crucial. While the second one, I'm not saying that it's not important. It's just that during the proposal writing, it's not that much, you know, that it's not that much significant like the other two chapters. And now allow me to show you the example. This is a critical discourse analysis. So this is a discourse analysis. And in discourse analysis, we use secondary data. What it means by secondary data, you have primary, we have secondary data. Primary data, when you get the data directly from your participants, and can be survey, interview, and then questionnaire, and then reflective essay, reflective notes, field note observation or observation, see that the what is it, voter voice. Those are primary data. Okay,
What about secondary data? Secondary data is the data that you do not have direct impact to the data when you collect it. That's why for this cost analysis, that you will have secondary data only. Do you get it? Can you see the difference? Because for this cost analysis, as I told you that, I remember I told you that once I had a debate with one of the supervisors, when the supervisor saying that the student is conducting a study about Barack Obama's speech, and the supervisor said that she's got a participant, and said that Barack Obama is the participant because he is a person. And I said that no, because participant meaning that it's your primary data. You are dealing with primary data, while in this case, the students are dealing with secondary data. Secondary data, the students do not have any impact directly to the data. It's there already in public domain. So the student is not contacting Obama and then ask him questions about his speech. If he does it, if she does it, then that's her primary data. That's become primary data. In this case, the data is already there. That's why she needs to be careful. She needs to be cautious when she select which data she needs to analyze. That's what happened to content analysis. Okay, but in this study, she's got both secondary and primary data. Oke, untuk penelitian yang ini, yang saya tunjukkan ini, dia ada secondary-nya, dia juga ada primary datanya. See, but my question, do you know now the difference between primary and secondary data? Yes, ma'am. Ya, bisa ada kira-kira pertanyaan? No, ma'am. Bisa membedakannya? Bisa, ma'am. Ya, jadi jangan bingung lagi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa oh oh ini bukan nih primary data. Ada yang bilang oh kamu nggak bisa menggunakan cuma secondary data di dalam penelitian. Itu kalau yang ada yang ngomong kayak begitu berarti dia bacanya kurang jauh. Bacanya referensinya kurang banyak gitu ya. Tergantung penelitian. Ada yang dia pakainya hanya primary data, ada yang secondary and primary data gitu ya. Lalu saya contohkan, kalau saya mengambil dokumen itu adalah documentation artifacts. Artefak itu contohnya adalah saya mau menganalisa guru, lalu saya mengambil RPP-nya, saya mengambil teaching diary-nya, saya mengambil lesson plan-nya. Itu kan secondary data. Dia tidak membuat itu karena saya minta, kan bukan karena saya minta kan? Memang sudah ada kian itu gitu loh. Tapi kalau saya interview, kalau saya kuesioner, saya punya direct impact langsung. Makanya dia jadi primary data. Oke. Jadi apakah harus ada dua-duanya? Tidak. Apakah harus ada primary data? Tidak, tergantung penelitiannya gitulah. Nah, di sini kebetulan dia ada primary and secondary data. Let's see. Sebelum saya tunjukkan bagian dari ininya ya. Saya mau menunjukkan bahwa lit review is not supposed to be disintegrated. Itu yang harus dirubah dari praktek yang ada sekarang ini. Bahwa yang namanya literatur review itu nggak boleh dia terpisah-pisah, incrit. Jadi apa maksudnya? Misalnya aja kalian bikin judul misalnya gini. Lecturer perception on global Englishes in university classes gitu ya misalnya. Lalu kalian bikin perception, apa itu terjemahan perception, definisi perception. Kalian bikin satu-satu kayak begitu gitu loh. Lalu global Englishes, kalian terjemahkan apa itu global Englishes gitu. What is global Englishes itu namanya incrit. Sementara dia harus dalam satu konteks, dia harus terikat dalam satu konteks. Jadi what should be included in your data collection? Ini juga sebenarnya saya jadi pertanyaan sama kalian ketika kalian punya conceptual framework. Saya nggak tahu idenya dari mana kalian seperti itu ya. Jadi di dalam in lit review we have 3. Ada 3 yang ada di situ. Kalau tidak theoretical framework, you have conceptual framework, and the last one you have empirical
empirical what is it? Empirical data atau empirical apa ya? Empirical we call it, tadi ada framework, dia bukan framework. Empirical studies, we can say that. So to show previous studies. Okay. Sekarang kita lihat. Tadi judulnya ingat ya tadi ya. Dia mau melakukan penelitian tentang cultural value, nilai culture, nilai budaya. Kita lihat di sini bahwa dia mengeluarkan ada berapa pertanyaan, makanya datanya ada secondary. Oke. Research question-nya itu adalah nih. Dia punya 4 research question. Yang pertama itu adalah what are cultural contents represented in the textbook from Kacu Circles of English and Moran Poppy Perspective. Ketika dia menjawab ini, dia akan menggunakan data secondary data. Data-data ini dapatnya semua dari mana? Dapatnya semuanya dari buku yang dia analisa. Jadi dia ambil teks yang dari situ. Kemudian, how do this cultural content represented the textbook symmetrically convey particular cultural ideologies? Kembali lagi, dua-dua ini datanya hanya dari buku. Makanya dia adalah secondary data. Lalu dia harus benar-benar hati-hati mengecek isi buku itu mana yang dia ambil yang bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2. But look at the second one. Aduh, sorry. Lihat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, part kedua maksud saya. Pertanyaan 3 dan 4 sebenarnya. Lalu dia juga mau mencari tahu. Dia nomor 1 melihat bagaimana representasinya, lalu apa meaning yang disampaikan. Lalu kemudian dia mau melihat persepsi gurunya, karena guru ini nanti yang akan menggunakan buku-buku ini dalam ruangan kelas. Oke, jadi dia nomor 1 mau melihat persepsi gurunya terhadap diri mereka, persepsi gurunya terhadap buku yang sebagai agen budaya. Jadi ini artinya gurunya harus paham dulu bahwa buku-buku yang mereka bawa ke dalam kelas itu memiliki banyak ideologi, memiliki banyak values di dalamnya, dan salah satunya adalah value budaya gitu ya. Dan dia mau mencari tahu bagaimana persepsi guru terhadap buku sebagai agen budaya. Lalu yang kedua adalah dia mau mencari tahu bagaimana prakteknya mereka. Oke, ketika mereka mengadopsi atau mengadaptasi buku yang ada. Ini dia ada satu buku. Katakanlah buku itu bukan dia yang pilih. Buku itu diberikan oleh kepala sekolah. Atau misalnya kesepakatan dari sekolahnya. Dan di dalam buku itu mungkin misalnya, di dalam buku itu gambar budaya yang digambarkan itu hanya budaya-budaya yang datangnya dari inner circle. Inner circle itu adalah negara-negara di mana bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pertama. Jadi mau cerita budaya, tapi yang digambarkan tentang misalnya Thanksgiving, kemudian apa Halloween gitu ya. Dan ketika kita cerita konteks ini ke orang Indonesia, pasti orang Indonesia akan bertanya-tanya kan gitu ya. Kalaupun mereka tahu, mereka taunya dari mana? Dari mungkin movie, dari mungkin apa ya, mungkin dari lagu, tapi mereka mungkin tidak pernah merasakan langsung apa sih yang dilakukan di situ gitu loh. Kemudian pertanyaannya, karena buku itu adalah cultural agents, lalu apakah guru-guru ini kalau di situ hanya menggambarkan hanya satu culture nilai budaya yang dikeluarkan, apakah guru-guru ini mengadaptasinya? Itu yang dilakukannya. Ingat, remember the difference between adopt and adapt? Ingat nggak kemarin waktu saya menjelaskan kepada kalian tentang kuesioner atau survei? Kalian bisa mengambil dari penelitian orang lain. Kalau dia adopt, artinya apa? What does it mean? Kalau adopt? Kalau adopt, ambil bulat-bulat gitu ya, Ma'am. Ya, adopt, diadopsi kan, diambil. Pokoknya misalnya di dalam itu dia ada 15 pertanyaan. Ya kalian ambil 15 pertanyaan itu gitu loh.
Nah, maka apakah guru ini adopt? Jadi kalau misalnya apa yang ada di dalam buku itu aja yang diajarkannya. Atau mereka adapt. Adapt, mereka tetap pakai yang di situ, tapi ada yang dimodifikasi, disesuaikan dengan konteksnya. So, that's what she wants to know. Makanya, untuk pertanyaan ini, dia harus punya primary data, kan? That's why I say that she has both. Dia punya kedua-duanya. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya yang dilakukan, nanti yang saya tunjukkan, dilakukan oleh si Ihsan, senior kalian, dia hanya melakukannya melalui critical discourse analysis yang dia tidak menggunakan primary data, hanya secondary data. Now let's see. Naik ke atas. Nah, dia, ini yang saya maksud itu, jangan ada incit-incit. Lihat nih. Tidak ada di bagian lead review-nya yang dia menggunakan satu kata. Misalnya, apa ya, culture misalnya. Nggak ada kayak begitu. Semuanya dia tuliskan dalam satu konteks. Nah, nanti di dalamnya ini dia jelaskan. Lihat. Language textbook as agents of instilling cultural ideology. Disitulah letaknya nanti dia menjelaskan apa itu kultur, apa kultur itu dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, apa fungsinya textbook sebagai apa, sebagai alat yang mengajarkan ideologi. Ini di sini semuanya. Lalu kemudian dia apa? Dia punya framework-nya. Dia pakai apa? A social semiotic perspective. Theoretical framework. Ingat ya, ada theoretical, ada konseptual. Oke, jadi dia pakai social semiotic perspective. Ketika menganalisa data, mau pakai perspektif mana? Dia kebetulan pakainya adalah social semiotic perspective. Ini nanti akan menentukan bagaimana dia menganalisa datanya. Kemudian kan dibikinnya kan a social semiotic perspective as instrument for textbook analysis. Lalu kemudian dia ceritanya apa? Theoretical framework masih bagian dari sini. Nah, lalu dia cerita kenapa namanya adalah a conceptual framework. Dia pakai ini, three circle ini dengan Moran ini untuk nanti dijadikannya sebagai guidance dia dalam menganalisa data. Jadi nanti dia nomor 1, dia akan melihat data itu berdasarkan catch-through three circles. Jadi kalau catch-through itu kan dia mengatakan bahwa negara itu bisa dibagikan dalam penggunaan bahasa Inggris itu dalam 3 circle. Ada inner, di mana bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Ada outer, di mana bahasa Inggris itu dipakai di dalam bahasa sehari-hari tapi dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya dalam apa? Pemerintahan, dalam pendidikan gitu loh. Lalu yang terakhir itu adalah expanding. Kita adalah expanding circle, di mana bahasa Inggris itu tidak digunakan sebagai bahasa sehari-hari, tapi menjadi pelajaran wajib yang diajarkan kepada siswanya. Jadi nanti ketika dia menganalisa data ini, dia akan menghitung ada berapa budayanya. Lalu kemudian dia klasifikasi budaya ini yang masuk ke dalam inner circle itu ada berapa, kemudian outer circle itu ada berapa, expanding circle itu ada berapa. Ini adalah alat bagi dia nanti dalam menganalisa data. Oke? Lalu Moran Popis. Nah, kalau ini tadi kan tentang asalnya dari mana? Kalau circle ini. Kalau ini dia jenis-jenis budayanya itu apa-apa saja. Dia pakai teorinya si Moran. Maka nanti kalau katakanlah bahwa si Moran ini ada mengatakan bahwa budaya itu bisa dibagi 4. Nah, nanti dia ketika dia udah dia hitung ada berapa budayanya, kalau di sini dia bagikan dia berdasarkan asalnya, di sini dia bagikan berdasarkan tipe-tipe yang diberikan oleh si Moran. Makanya kenapa dia penting dijelaskan supaya orang tahu. Nanti kalau misal kata orang gini kan, kenapa kamu nggak menganalisa ini? Kenapa nggak ada segi katakanlah budaya kategori dia bilang kategori intangible, dia bilang kayak gitu. Lalu harusnya kan ada budaya intangible. Kalian di sinilah tempat kalian rasionalnya. Saya menganalisa data saya menggunakan pendekatan si Moran. Dan Moran tidak menyebutkan itu di dalamnya. So I do not need to put that. Oke. Lalu kemudian apa? Previous studies on EFL textbook. A cultural perspective. Jadi dia hanya membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu dalam buku bahasa Inggris yang fokusnya apa? Hanya yang dia berfokus pada budayanya saja. Lalu
Culture in Language Textbook, The Case of Global English Language Teaching. Karena dia mau menceritakan bahwa konteksnya dalam pengajaran bahasa Inggris, yang namanya Global English itu mengatakan bahwa yang namanya bahasa Inggris itu milik siapa saja yang menggunakannya. Balikkan dengan the ownership of English yang membagikan antara native and non-native English speakers. Global English tidak mengenal itu. Makanya kita punya namanya Singlish, Singaporean English, Indonesian English, Japanese English, Indian English, dan tidak ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris yang ini lebih jelek daripada bahasa Inggris yang lain. Oke, so that's what she is talking about. Oke, ini contoh yang satu, saya stop. Saya tunjukkan dulu beberapa ya, supaya kalian dapat idenya, then we come to question and answer. And then the second one, yang kedua, ini saya kembali lagi yang mau saya tunjukkan itu adalah bagaimana lead review kalian itu tidak boleh yang tadi incir-incir, nggak boleh dia satu-satu gitu loh. Dia harus dibungkus semuanya di dalam ini. Lihat, ini judulnya adalah, the title of this dissertation adalah Shock Eye at the Boundary, Controversial and Contested Salmon in the Cohen Commission 2000. Nah ini kembali lagi, ini adalah discourse analysis ya. Sorry, enggak, bukan discourse analysis. Perasaan tadi salmon. Jadi ini bagian apa ya? Fishery. Doctor of Philosophy apa sih? Oh nih ya, Science and Technology Studies, dan dia membahas tentang apa namanya ikan salmon. Ikan salmon loh. Lalu lihat dia biarkan di sini. Kita lihat. Ya benar, dia membahas ikan salmon, dan ini discourse analysis karena dia membahasnya dari mana? Dia mengambilnya dari Cohen Report. Ini datanya, data source dia. Yang terjadi di mana? Tahun 2009 sampai 2012. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau ditanya, saya tahu, saya juga kurang tahu ininya apa bahasan dunia ini. Kita cuma mau melihat contohnya ketika dia memberikan lead review-nya. Lead review dia, perhatikan. Nomor 1 adalah opening black boxes symmetrically. Apa namanya? Tahu kan maksudnya black box kan? What is black box? Do you know black box? Nggak ada yang tahu black box. Yang di pesawat. Iya, taunya yang di pesawat, Mem. Iya, memang iya. Yang di pesawat iya. itu fungsinya apa black box itu? Memang itu. Memang itu kotak hitam. Untuk merekap semua Untuk apa? perjalanan dan juga sinyal masuk baik dari bandara satu. Tujuannya untuk apa? Untuk merekap semua sinyal dari pesawat itu, Mem. Jadi kalau dari Enggak, tujuannya. Kenapa dia harus direkap? Kenapa harus direkam? Bukti, Mem, sebagai bukti. Kalau terjadi kecelakaan, jadi ada bukti yang akurat. Kita kan itu dijadikan sebagai ini kan, ada apa yang terjadi di sana gitu, untuk mencari tahu gitu kan. Kan itu fungsinya black box. Dia mengatakan itu. Makanya dia mengatakan di sini opening black box symmetrically. Jadi ini adalah kasus yang terjadi tadi disebutkannya tahunnya gitu ya. Lalu di situ ada dokumen-dokumen yang disimpan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi di situ, dia membuka dokumen itu. Makanya dia bilang black box. Udah? Baru mulailah interpreting astagfirullahaladzim. Nah, kan nggak ada dia bilang definition of black box, kan nggak ada begitu kan? Semuanya terbungkus dalam ini. Nah, ini kayak misalnya SSK, and import di dalamnya, dan orang bidang ini mungkin dia tahu. Nah, kemudian karena dia kan membahas tentang kontroversi nih. Lalu apa frameworknya? Lihat, dia pakainya apa? Engage controversy study. Jadi kalau kalian mau menganalisa tentang kesalahan berbahasa, ada namanya adalah frameworknya adalah error analysis, kan itu.
Maka ketika dia membahas tentang suatu kontroversi, dia menggunakan pendekatan teorinya apa? Dia menggunakan engage controversy study. Ada namanya kayak gitu. Nah, kemudian kelihatan dia pakai teorinya siapa? Pakai punyanya Letours. Oke, kelihatan kan literaturnya kan? Saya stop. Nah, ini yang punya senior kalian. Ini punya si Ihsan ini, dan saya ingat sekali bahwa saya bukan pembimbingnya gitu, tapi karena dari awal dia bilang bahwa saya mau melakukan penelitian ini, Mem, dan saya sudah konsultasi, tidak ada satupun dosen di sini yang bisa membantu saya, membimbing saya satu persatu apa yang harus saya lakukan gitu. So this is, saya nggak tahu apakah ini sudah terbit atau masih dalam embargo punyanya Ihsan ini. Ini adalah orang pertama dan satu-satunya di magister kalian yang selesai dalam 3 semester. Sudah diterbitkan tulisannya? Sudah ada, Mem, di repositori. Oh, udah ada di repositori. Jadi, kalau ditanya kenapa dia cepat, hampir setiap minggu dia mendatangi saya. Cuma kadang karena kebetulan kan suami saya musisi, jadi hari Sabtu Minggu itu suami saya itu manggung, maka dia akan mendatangi di mana tempat suami saya manggung agar bisa dia konsultasi cepat. Jadi ada masanya ketika dia sudah selesai seminar hasil, lalu ketika saya jadi pengujinya, saya bilang, penelitian kamu ini nggak ada critical discourse-nya gitu loh, belum ada yang kritis di dalam gitu. Nah, karena dia masih betul-betul masih general, itulah alasannya kenapa dia jadinya 120 halaman, karena panjang. Nah, saya ingat ini harusnya kamu analisanya begini, dan this is what I suggested him. Ini cara kamu menuliskan literatur review. Kalau kalian lihat, bandingkan dia punya dengan sebelum-sebelumnya, dia menggunakan jauh sekali istilah-istilah yang berbeda. Saya mulai dengan theoretical framework-mu apa? Kasih tahu dulu bahwa yang namanya CDA itu adalah alat analisa data. Hati-hati, CDA itu bisa menjadi pendekatan penelitian, CDA itu juga bisa jadi alat analisa data. Kamu mau menggunakan dia sebagai alat analisa datanya. Kemudian apa? This is the reason. Kalau misalnya nanti ditanya, kenapa Mem, kalau sama Mem ada, saya rasa punya filenya Ihsan ini ada 10 sama saya. Dari mulai dia proposal bab 1 sampai setengah proposal, judulnya itu dari mulai proposal, kemudian ada misalnya finding dan metodologi, ada lagi kemudian lengkap, ada lagi bismillah sidang lengkap. Pokoknya udah kayak gitu loh udah semua tulisannya. Kalau belum bismillah, Allahu Akbar, sidang udah lengkap, sampai begitu dia ngirimkan sama saya gitu. Jadi memang saya harus akui bahwa dia lebih banyak konsultasinya sama saya. Karena memang pada saat itu Pak Rahmat mengatakan bahwa mereka nggak tahu apa yang dilakukan dengan CDA. Lalu saya bilang, kamu mau melakukan visual grammar analysis. Visual grammar itu punyanya Van Leeuwenhoek. Apa yang ada dalam visual grammar analysis, kamu tunjukkan pada orang-orang. Barangkali orang nggak tahu, pembaca kamu, bahwa yang namanya kalau visual grammar analysis itu, kamu mau menganalisa gambar, lalu gambarnya kamu lihat apakah dia diambil dari depan, apakah dia diambilnya dari lebih banyak porsi yang si laki-laki atau porsi perempuan kalau dia porsi ininya. Lalu kemudian apakah dia angle-nya diambil dari atas, apakah yang nampak keseluruhan badan. That's visual grammar teorinya si Van Leeuwenhoek. Dan sebelumnya dia kan nggak tahu itu. Setelah dia bahas ini kesemuanya adalah theoretical framework-nya. Baru dia masuk apa? Conceptual framework-nya apa? Moral values paradigm. Nah, karena dia menggunakan ini framework ini, jadi dia menggunakan Verloh itu untuk menganalisa datanya, bahwa data itu dibagi stepnya menjadi 1, 2, 3. Itu Verloh. Itulah yang kalian sebut dengan Miles dan Huberman. Lalu kemudian ketika dia mau menganalisa dalam step 1, 2, dan 3-nya, dia pakai Van Leeuwenhoek. Saya contohkan, kalau kemarin kalian sering kan menggunakan bahwa, oh ya Mem, saya pakainya Miles dan Huberman. Miles dan Huberman itu hanya menunjukkan bahwa menganalisa data itu harus pakai 3 step atau 4 step misalnya. Tapi dalam setiap step-stepnya itu, kalian mau pakai framework-nya siapa? Boleh pakai punyanya si Creswell, coding yang open coding, axial coding, selective coding, structural coding, boleh kalian mau pakai punyanya si Merriam, boleh, itu beda lagi di dalamnya, dan itu yang harus dia jelaskan. That's what I told him. Makanya seingat saya dia kemarin nggak banyak pertanyaan, maksudnya tidak banyak perbaikan. Saya yang menganalisa dia punya, saya yang paling banyak nanya sama dia jadinya.
but he knows already what I'm going to ask him gitu loh. Jadi kemudian apa? Dia cerita tentang moral value paradigm. Jadi paradigma moral values itu apa? Karena kalau tidak nanti setiap orang kan suka-suka dia aja. Ini udah masuk moral, ini enggak gitu. Maka dia harus kasih patokan bahwa yang saya ambil itu adalah moral value yang ini gitu loh. Jadi dikasihnya paradigmanya itu adanya ini aja. Lan lihat kan, ada previous study, kemudian apa konsepnya, konstruknya dia jelaskan itu masing-masing. Apa itu moral values? Kemudian apa sih urgensinya dalam pengajaran moral value dalam pengajaran bahasa Inggris gitu ya. Lalu dikaitkannya apa? Karena dia konteksnya Indonesia, maka dia harusnya ada di pendidikan dunia, lalu dikecilkannya di Indonesia. Kemudian baru dia kecilkan lagi. Itu tadi tentang moral. Lalu kaitkannya dengan textbooks. Ada apa tentang bahasan moral dengan textbook gitu loh. So, that's it. Baru dipisahkan previous relevant studies-nya. Nah, previous relevant studies ini dia sudah sebutkan secara sekilas di bagian mana? Introduction. Karena dia mau menunjukkan gap nanti kan. Dia kan akan bilang bahwa sudah banyak dilakukan penelitian, dan penelitian ini tapi kecenderungannya apa? Karena dia mau menunjukkan gap. Nah, penelitian-penelitian yang dia sebutkan secara sekilas tadi di dalam introduction, kemudian dia jelaskan di sini. Nah, inilah nanti tempatnya ketika kalian mau melakukan discussion. Kalian katakan bahwa penelitian ini sejalan, tapi sebagian sejalan atau bertentangan dengan penelitian si ini. Itu harus ada di dalam ini. Oke, lalu ketika mengatakan teori mengatakan bahwa ya, moral education itu adalah ini apa segala macam, itu harus ada semuanya di dalam ini. Nggak boleh dia tiba-tiba ujuk-ujuk nongol di dalam discussion kalian, tidak kalian sebutkan di dalam lead review. That's why I keep saying that lead review, yakinlah berapa banyak pun kalian tulis, nanti pasti akan ada pengujinya. Oh ini kayaknya kurang, ini kasih apa? Biarkan aja, makanya proposal itu, don't put that much energy there. Hilangkan kebiasaan bahwa oh pokoknya harus tebal. Wah, proposalmu tipis sekali. Tipis dengan tebal itu tidak merepresentasikan kualitasnya. Saya disertasi aja kata profesor saya kalau bisa proposal saya maksimal 20 halaman. Bayangkan disertasi itu. Hasil akhirnya berapa? 200 hampir 250 halaman. Kan nggak mempengaruhi gitu. Makanya saya kalau masih ada lagi profesor yang bilang bahwa wah ini tipis sekali, sibuk dia dengan tipis dengan tebalnya. Orang kalau sekarang kalau bisa semakin tipis semakin bagus tapi padat. Lihat apa misalnya? Contohnya aja lihat. Masih mau nggak kalian membawa flash disk yang misal kalau dulu yang gede-gede, sekarang kalau bisa makin kecil, laptop kalau bisa sekecil mungkin, HP kalau bisa sekecil mungkin tapi gigabyte-nya besar gitu loh. See, this is the same thing. Yang jadi nukleusnya saja yang dimasukkan di dalam gitu. Oke, ada pertanyaan. Minggu depan saya baru ingat, kayaknya kakak kelas kalian tuh rata-rata saya minggu depan aja nguji di USU itu kalau nggak salah saya ada 3 itu ya. Kayaknya kejar target. Jadi kalian terutama yang semester 3, ayo kalau bisa di ujung semester 3 ini kalian sudah proposal. Oke, kalau bisa. Any question? Ada pertanyaan? Mem boleh lihat yang bagian konseptual punyanya Bang Isan tadi nggak, Mem? Nah, ini konseptual ini saya nggak tahu. Ini cuma kalian ini yang ada di sini. Bentar, saya buka dulu. Iya, karena sepemahaman Yuri waktu Harus ada begitu kan? Harus iya, ada bagan kan? harus Nah, ada permasalahannya bagan. saya tidak mempermasalahkan bagan, yang saya permasalahkan adalah entah apa-apa isi di dalamnya. That's it. Bagus sebetulnya kalau kalian mau menggambarkan. Nah, kalau dia, oke, kenapa? Karena dia sudah runut di dalamnya. Nah, kan isinya begini. Nanti coba kalian bandingkan terutama dengan kalau kalian yang punyanya conceptual framework. Lalu conceptual framework yaitu terutama kalau interview, nggak tahu saya entah teori siapa di atas ditaruhnya, entah siapa yang berikutnya. Nah, kalau dia, karena tadi sudah ada semua di dalam, sudah dia menunjukkan bahwa ini adalah buku yang dia analisa. Kemudian dia pakai apa? Ini dia critical discourse analysis. Nanti dia menganalisanya menggunakan punya si Verloh dengan pakai si Van Leeuwen. Kan gini kan? Ya. Udah, kemudian dia mengandalkan apa? Inilah isi di dalamnya. Nomor 1 itu waktu dia ini what moral values dia ya betul moral values ya. What moral values are represented. Jadi dia akan menggambarkan deskripsinya, dia hitung ada berapa kali terjadi. Betul? Lalu setelah itu bagaimana dia digambarkan, itu interpretasi dia terhadap ininya.
Lalu kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kritisnya dia, kaitannya kenapa ini digambarkan, apa kaitannya dengan konteks di Indonesia. Kita contohkan saja di Indonesia, saya ingat itu di ruangan kelas, pada saat itu di dalam ruangan kelas ada gambarnya, dia menunjukkan bahwa gurunya itu pakai rok di bawah dengkul. Sudah. Kemudian ketika siswanya menghadap ke gurunya, ada sebagian yang dia ngobrol ke sebelahnya karena dia mau menceritakan itu. Ceritakan di konteks Indonesia. Konteks Indonesia, cara berpakaian itu adalah melambangkan moral kan, kesopanan kan. Sementara jangan pakai konteks itu nanti ke Amerika. Di Amerika profesornya aja pakai celana Hawaii masuk ke dalam ruangan kelas. Kan nggak nyambung kan? Makanya harus ada di situnya. Di mana letak kritikalnya? Bahwa ketika orang Indonesia di Indonesia ini masih banyak di kulturnya itu masih diiniin. Sama dengan misalnya kayak gini. Oh iya, kalau misalnya yang namanya sopan itu harus pakai baju yang misalnya minimal t-shirt yang ada kerahnya kan gitu ya. Baju kaos itu dianggap kurang sopan, terlalu ini. Kemudian apalagi kalau jurusan keguruan, saya nggak tahu ada kalian keguruan, nggak boleh pakai celana jeans gurunya kan, mahasiswanya kan. Nah, mana masuk konsep ini kalau kalian bawa ke Amerika Serikat? Apa pula guru nggak boleh pakai celana jeans, apalagi kalau musim panas, baju you can see pun boleh dipakai oleh gurunya gitu. Nggak ada permasalahan, dan it's not about moral sama mereka. Makanya dia menjadikan ini, tengok, explaining of moral values in socio-cultural analysis. Dia harus terikat, terbonding pada society-nya di mana. Sudah? Nah, kemudian makanya inilah contoh yang benar konseptual. Lihat yang punya lainnya, sakit kepala saya. Cuma kadang mau saya bilang, ngapain kalian taruh di sini? Tapi itu adalah your in-house style. Tahu kan in-house style, gaya selingkung. Yang mewajibkan ini harus ada gitu loh. Mem, izin Mem, Ya. tanya Mem. Berarti kan kalau dilihat dari konseptualnya Bang Ihsan ini kan dia 3 ya Mem ya, problemnya yang dari description of verbal itu sampai ke samping lah ya. Nah, dari Kan memang harus 3 kan? Harus iya. what, ya, how dan why. Jadi kalau misalnya ini, apakah dia menjawab 3 pertanyaan ini dengan satu teori yang atas itu critical discourse, atau dia dipecah lagi gitu Mem? Kayak oke yang Enggak, tiga-tiganya ini, makanya dia di bawah ini. Jadi ketika dia menganalisa ini, jadi Verloh itu mengatakan bahwa dalam critical discourse analysis, menganalisa data itu 3, teks, konteks, and discourse. Teks itu adalah menganalisa jawaban yang pertama. Jadi dia hanya menganalisa apa yang ada, menghitung ada berapa banyak. Konteks itu adalah untuk menjawab yang kedua. Discourse itu adalah dalam socio-cultural analysis ya. Makanya kan ini 3-3 ke bawah kan? Oh oke, berarti yang kotak ketiga itu ya Mem ya untuk menjawab 3. Ya, maka kalau misalnya kita lihat, kalau kalian menggunakan Mas dan Huberman, bisa nggak Mas Huberman ini menjawab ketiga-tiganya? Kalau Mas dan Huberman tidak punya frekuensi count, berarti kalian harus tambahi di sini. Misalnya kalau ada frekuensi count-nya gitu loh. Makanya saya bingung, ada nggak? Kalian kadang nggak dimasukkan di sininya, jadi macam mana gitu. Saya bingung, apalah ini gitu. Nah, tahu nggak kenapa dia bilang ini adalah discursive practice? Dia harus menghitung. Diskursif ini diulang-ulang kan? Diskursif dia mutar gitu loh. Terus yang bawah Mem, yang social cognitive domain theory itu? Ini semuanya diikat dalam sosial. Jadi penelitian critical discourse, kalau tadi kan ada dia semiotik, apa namanya? Apa tadi yang semiotic approach ya? Iya, visual semiotic. Ya. Nah, kalau dia enggak, dia pakai socio cognitive domain. Yang melingkupi keseluruhan ini dia. Dapat maksudnya? Berarti itu bahwa critical naik ke atasnya berarti yang satu tujuan sama yang developmental apa tadi ya Mem yang ya, ini kalau kalian atas sebenarnya ini harusnya dia social cognitive ini sebenarnya dia harus melengkapi semuanya, karena kan dia ketika dia menganalisa data itu kan tetap di bawah ini gitu ya. Tapi dia menekankannya pada nih. Ingat bahwa dimulai dari atas ini nih kan. Di atas ini ada sebenarnya kalau kalian perhatikan bahwa di sini ada lead review-nya, ini adalah research question-nya, dari sinilah dia berakar, baru kemudian ini adalah corpus datanya. Ini corpus tadi ya kan? Mem, yang developmental moral dari values itu purpose-nya ya? Purpose untuk ininya? Enggak, dia ketika bukan. Ini adalah konsep ketika dia menganalisa kenapa dia mengambilnya moral values gitu loh.
Kenapa dia membahas topiknya moral values? Oke. Nah, ini adalah topik moral values, tapi social cognitive domain theory ini adalah yang mengcover critical discourse analysis. Di bawah CDA itu kan bisa moral values, bisa cultural values, bisa gender values, bisa religious values, kan gitu kan? Ini mengcover keseluruhannya. Tapi penelitian dia ini yang di bawah a series ini, dia hanya mengambil development moral values-nya aja. Dia nggak ngambil di situ religious, nggak ngambil gender, dia nggak ngambil yang lain-lain. Bisa. Paham. Itulah dia. Jadi kalau misalnya di bawah ini yang kalian ambil itu adalah tentang cultural values-nya, berarti di bawah ini kalian ambil. Kalau dia tadi kan yang tadi tentang ini kan culture sebagai agent, lihat siapa yang mengeluarkan teori itu, gitu. Gitu. Sama Mem, satu Bisa? lagi Mem. Satu lagi Mem. Ya. Kan oke, Yuri sudah dapat untuk bagian ini udah sedikit paham lah. Nah, untuk mengimplementasikan atau elaborate antara si teori-teori ini dengan yang bab 3. Nah, itu gimana sebenarnya Mem? Sampai sekarang masih belum paham sih, kayak kenapa bisa pakai Huberman, kenapa bisa pakai Creswell, itu cara Oke, sekarang ngelihatnya gini. gimana? Gini ya, saya pisahkan ya. Jadi penelitian saya melakukan penelitian disertasi saya melakukan bahwa bagaimana persepsi siswa terhadap peer feedback dan teacher feedback. Oke. Nah, tarikan pertama saya itu adalah dari teorinya sociocultural Vygotsky. Nah, kenapa saya membahas feedback? Saya mengatakan bahwa Vygotsky mengatakan yang namanya pembelajaran baru terjadi apabila adanya social interaction. Social interaction artinya kan antara si pembelajar dengan yang menjadi pembimbingnya itu harus ada interaksi. Nah, ketika peer feedback, mereka kan berdiskusi. Jadi kalau seandainya guru hanya menerangkan, itu bukan SCT ya, bukan social culture theory. Jadi SCT mengatakan bahwa harus terjadi interaksi di dalam itu, baru namanya pembelajaran. Jadi kalau cuma misalnya gurunya menerangkan, lalu si anak itu tidak ada memberikan ini, mereka tidak bernegosiasi terhadap apa yang terjadi dalam, that's not SCT. Sudah, saya mengambil kenapa topik saya itu adalah peer feedback, anti-change feedback, saya mengambil teori atasnya itu adalah SCT, Social Cultural Theory. Oke? Sudah? Nah, kemudian inilah dia di sini persamaannya. Dapat? Itu nomor 1. Lalu ketika saya menganalisa datanya, saya menggunakan spesifik tentang apa? Saya menggunakan higher order thinking skill berbasis pada ketika saya mau mengatakan bahwa terjadi higher order thinking skill, kan banyak nih orang yang mengatakan bahwa higher order thinking skill itu tanda-tandanya begini. Yang paling sering dilakukan oleh orang di Indonesia itu adalah menggunakan Bloom's taxonomy, betul? Nah, Bloom taxonomy tidak secara spesifik mengatakan apa yang terjadi dengan higher order thinking skill, apa tanda-tandanya gitu. Tapi kalau Vygotsky, dia secara spesifik mengatakan bahwa higher order thinking skill itu terjadi apabila sudah ada perpindahan dari lower ke higher. Inter to intra psychological plane, dia bilang. Tandanya apa? Apabila seorang anak, jadi ada regulation to self-regulation. Apabila seorang anak awalnya baru tahu salah karena ditunjukkan orang salah, ditunjukkan sama orang dia salah, itu masih lower. Tapi setelah itu dia bisa tahu kesalahan dia sendiri, memperbaikinya. That's higher order thinking skill kan? Berarti sudah pindah dari other, orang lain yang menunjukkan ke self regulation. Saya pakai itu. Maka zone tadi of proximal teori tadi sociocultural theory itu adalah yang mendomin semua topik saya, tapi ketika menganalisa datanya saya pakai Vygotsky zone of proximal development. Artinya sudah terstretch ilmunya gitu ya. Sama saya pakai apalagi yang saya pakai? Saya pakai culture, bahwa praktek orang pembelajaran itu tidak terlibat dari kultur di mana dia tinggal. Nah, ketika di dalam sini saya menganalisa datanya pakai siapa? Saya pakai Creswell. Saya menganalisa data Creswell itu pakai apa? Ada open coding, itu dia Excel coding di situ di dalamnya. Oke, bisa? Kira-kira?
Lalu di sini ada apa? Saya pakai grounded. Grounded itu apa? Bahwa ketika saya menganalisa, kalau dia kan gini nih, kalau dia kayak yang tadi kan ada 4P Moran tadi. Jadi sebelum dia analisa, dia udah tahu bahwa nanti akan diambilkannya kalau ini masuk ke kriteria 1, ini masuk kriteria 2, ini kriteria 3 kan? Nah, itu dia sudah ada kian itu. Itu namanya adalah didaktif. Nah, sementara saya nggak punya teori untuk melihat data ini. Saya analisa saja dulu datanya, lalu data ini kemudian saya kumpul-kumpulkan, baru saya menciptakan ini kategori-kategori baru. Maka disinilah saya letakkan kenapa saya pakainya punyanya si Creswell grounded theory atau inductive analysis. Itu letaknya. Bisa kira-kira. Nanti kalau misalnya agak berat memahaminya, saya mempelajari ini bertahun-tahun loh, sampai sekarang pun saya masih belajar gitu. Sementara kalian dalam waktu 8 pertemuan yang setengah mau dicekoki semuanya tentu berat. Nanti dengarkan lagi penjelasan saya ininya. Oke. Nah, lalu ininya 1, 2, 3, ini adalah research question. Research question saya itu ada 4. Saya 4. Oke. Nah, ketika kalian menganalisa untuk research question 1, 2, ini apa yang kalian lakukan? Saya di sini menggunakan frequency count, nomor 1. Oke, lalu 2, 3, 4-nya, di situ saya akan menggunakan tematik. Jadi saya di situ menggunakan apanya? Induktifnya. Kira-kira bisa? Ini bantu finding, discussion, conclusion bisa di ini. Jadi nggak sembarangan. Saya yakin juga saya yang menulis itu pun udahlah yang penting ada aja. Pasti juga nggak akan ditanya gitu, nggak akan ditanya nih sama pembimbing, akan ditanya. Yang penting dipenuhi ada gambarnya. Sebenarnya terus terang aja, I really want to ask that question. Saya sebenarnya mau bertanya kalian kenapa sih meletakkan konsep ini? Could you explain to me gitu? Cuma saya takutnya kalau saya tanya, dianya nggak bisa jawab, supervisornya juga nanti nggak bisa jawab gitu. And I cannot provide any explanation. Kalau saya bertanya pada kalian, lalu saya mensuggestkan sesuatu, tapi saya nggak bisa memberikan arahan bagaimana mengerjakannya, saya mending nggak usah nanya. Jangan ditanyakan sama siswanya, ini kenapa kayak gini? Ya ini yang saya paham, nggak cocok ini kayak gini. Jadi di mana Bu, saya harus cari. Kalian carilah sendiri katanya. Udah dia yang menyalahkan, tapi dia nggak menunjukkan where it is gitu loh. Kalau saya ketika saya bilang ini salah, tidak begini, harusnya kamu lihat ini gitu loh. Ini buka yang ininya, ini di buku ini ada, ikutin yang ini gitu. When you want to provide something, itu namanya konstruktif. Jangan nyalahkan, tapi nggak tahu yang disalahkan waktu ditanya. Jadi kalau ini salah apa mem kira-kira? Ya kalian cari tahu lah, kalian baca lah. Apa kerjaan kalian kalau nggak baca? My question is, what are your role as supervisors? Kalau kerjaanmu cuma nyuruh orang baca aja gitu. Ngapain namamu disebut di situ jadi supervisors? Kita tidak menuliskan, tapi kita mengarahkan gitu. Jadi kemana lagi mahasiswanya? Udah nggak tanya. Ya ujung-ujungnya kayak kakak kelas kemarin itu, mem saya udah nggak tahu lagi, mem saya disalahkan, tapi penguji saya juga nggak tahu mengarahkannya kemana. Apa yang harus saya isi? Pertanyaan saya nomor 1, why did you put that? Kenapa kamu letakkan itu gitu? Saya pun nggak tahu, mem katanya. Ini memang berbeda, tapi saya lihat in-house style kalian tidak berbeda. Kenapa nggak kamu letakkan aja? Ini yang harus kamu letakkan di dalam ini dalam ini. Oh, kayak gitu ya, mem. Dia karena dia punya 2, diulang-ulang dia. Lalu pertanyaan si pembimbingnya, ini kenapa kamu buat 2 dan kamu ulang-ulang, kata pembimbingnya. Dan dia pun tidak tahu gitu. Makanya saya bilang, ngapain in-house style kalian kan nggak ada membedakan antara data collection, instrument of data collection, sama data collection procedure. Ngapain kamu menyusahkan hidup gitu? Masukkan saja semuanya di dalam satu ini. Oh, dia bilang. Beda itunya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengumpulkan data? Siapa gatekeeper-nya? Siapa yang kamu jumpai? Apa yang pertama kali kamu lakukan? Apakah kamu di kelas kalau kamu melakukan survei, berapa lama surveinya? Apakah kamu jelaskan dulu apakah survei itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Inggris, apakah kamu jelaskan bahasa Indonesianya? Apakah selama mereka mengisi di dalam kelas kamu ada di dalamnya gitu loh. Sehingga kamu mudah. So tell them. Itu procedure of data collection.
Sama dengan kalau misalnya interview, ada berapa lama interviewnya, di mana tempatnya, siapa yang menentukan, pakai bahasa apa. Nah, itunya. Kemudian apakah kamu mengaudionya, atau audio video ditambah note-nya. Apa yang kamu lakukan, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. That's the procedure. Dan kalian tidak in-house style, kalian tidak membedakan itu. Baru dia bilang, oh kayak gitu ya mem, katanya. Soalnya saya bikin di data collection itu, saya bikin alatnya apa. Di bawah prosedur saya bikin lagi alatnya apa. Sebenarnya ini nggak terjadi kalau kamu nggak cari penyakit atau itu beda sebenarnya. That's it. Akhirnya dia selesai, makanya nanti hari Selasa dia mau ujian. Kata, udah mem, saya udah nggak tahu lagi, udah stuck. I do not know what to do. Nah permasalahannya, saya disalahkan, mem. Saya disalahkan oleh penguji saya, tapi saya tanya, jadi apa Pak isinya? Saya juga nggak tahu, katanya. Kalian kamu cari tahu lah apa bedanya itu, gitu. Nah, saya bilang sama dia, ya ngapain kamu letakkan di situ kalau gitu? Mungkin kalau nggak kamu letakkan, dia juga nggak akan kepikiran nyuruh kamu meletakkan itu, gitu. But because she has already done it, anggap sudah selesai lah. Dan pembelajaran sama kalian. Hidup ini sudah susah, jangan cari penyakit. Gara-gara kalian tengok, oh punya luar negeri keren nih, ada theoretical framework-nya, ada ideologi di baliknya, pusing kalian nanti menjelaskan apakah dia interpretatif, apakah dia adalah positivism, jangan dicari penyakit. Kalian tidak meminta itu, jadi cukup aja kasih tahu apa approach-nya, pendekatannya apa, kenapa pakai pendekatan ini, kaitannya dengan tujuannya, penelitiannya apa, maka dia dianggap paling baik gitu loh. That's it. Kan saya bilang kan, kalau saya kebetulan di luar negeri, dia harus ada philosophical-nya dulu. Kenapa kuantitatif, kenapa kualitatif, lalu kualitatif yang mana gitu. Jadi dia secara teori, dia berbeda secara apa? Secara epistemologi, aksiologi, itu berbeda dia. Dan itu wajib kami jelaskan. Di USU kan nggak ada. Datang kalian mungkin, biar kelihatannya keren. Kalian lupa, di balik kelihatan keren itu mengundang pertanyaan bagi penguji nantinya. Kalau nggak kalian letakkan, nggak akan ditanya tuh pengujinya, nggak akan ditanya sama pengujinya itu apa itu di balik filosofikalnya nih apa, nggak akan sampai ke situ pikiran mereka, yakin nggak? So don't give something that you do not want to get into. Permudah saja, sama dengan supervisor saya dulu, dia bilang, Rama ngapain kau susahkan hidupmu, kata gitu. Mau ngapain kamu analisa, ngapain kamu interview sekian banyaknya, capek nanti kamu ininya. What did he say? Ini yang mengatakan adalah profesor ahli dunia, ahli Vygotsky, yang sudah paling senior. Dia bilang apa? Rama, kamu tidak akan menjadi peneliti, kamu tidak akan menjadi scholar terkenal dari disertasimu. No. Kamu akan belajar menulis, kamu akan menjejakkan namamu nanti setelah kamu tamat, kamu mulai menulis. Ini hanya syarat kamu untuk tamat dari UNM. Jangan kau susahkan hidupmu. That's it kalau di sana. Kalau bisa gitu, jangan lagi orang itu nulis. Bisa nggak? Ada laptop nggak di Indonesia katanya? Suruh untuk di laptop, jadi kamu nggak capek waktu menganalisa data. Begitulah mereka. Mungkin kalau kita dibalikkannya, kalau bisa dulu macam mana dia susahnya kuliah dulu, mahasiswa dia harus lebih susah dari dia biar merasakannya. Kalau mereka nggak, kebalikannya. Jangan dibuat susah, dia bilang kayak gitu. Kecuali kalian adalah Stephen Hawking yang kalau begitu sangkinnya, begitu keluar disertasinya sampai internet jadi apa namanya macet gara-gara orang mau mengakses apa sih isi disertasi dia gitu. Kalau enggak, barangkali ditergi orang pun tidak tulisan kita itu kan. Bukan berarti dibuat asal-asalan gitu, tapi jangan membuat, I just want to remind you, jangan memancing sesuatu yang nanti membuat kalian susah. That's what I want to say, oke? Ada lagi pertanyaannya? Oke, ada lagi? Tidak ada? Sudah oke kah? So, now it's time for you to execute. Saya nggak tahu, saya asumsikan aja mudah-mudahan kalian memang sudah ada kian. Kembangkan lagi, jangan terlalu lama. Jadi, fasenya adalah saya menyelesaikan tulisan saya, disertasi saya itu 3 bulan. Kenapa? Saya punya framework sendiri gitu. Jadi ketika saya menulis, I have to be in front of my laptop for 5 to 7 hours per day. 5-7 jam harus di depan laptop setiap hari. Dan ketika saya sudah membuka laptop,
HP harus saya matikan. Karena begitu sekali aja buka Facebook, entah Instagram, udahlah. Entah kemana-mana nanti pasti. Pasti sudah teralihkan. Lalu, what happens? Kadang kita di muka laptop, and then we have writer's block. Kita nggak tahu menulis apa. Nah, saya tidak akan stuck di situ. Misalnya di introduction, apalagi yang mau saya jelaskannya gitu ya. Saya pindah ke tempat yang mana? Ke tempat yang saya menulis. Bisa, misalnya metodologi. Bahkan, kalau kalian merasa bahwa aku mau nulis acknowledgement dulu, tapi jangan diserahkan nanti ya. Biar kayak kesannya, oh ini memotivasi. Aku buat dulu acknowledgement, ucapan terima kasih. It's up to you. Paling tidak, ketika itu selesai, oh ya ada bertambah 1 halaman. Udahlah, itu aku mau referensi aja lah dulu. Karena referensi ini kan nggak terlalu banyak mikirnya untuk menuliskannya secara benar. Bertambah ininya. Lalu ketika tidak ada ide lagi, apa yang saya lakukan? Oh kayaknya saya sebelum menulis harus sudah punya referensi dulu. Saya kan sudah baca-baca dulu. Oh saya tahu nanti kalau untuk jawaban nomor 1 itu saya mau pakai yang dicontohkan di disertasi ini. Maka kerjaan saya adalah men-screenshot dan memindahkan itu ke dalam bagian temuannya. Lalu ya udah nanti dapat 1 kalimat, 1 paragraf itu jauh lebih baik daripada tidak dikerjakan sama sekali. And to keep it like that, untuk memastikan bahwa setiap hari kita tetap dealing dengan ini, itu yang berat. Tapi kalau sudah biasa, saya kadang pulang dari kantor tuh sore, udah capek gitu ya. Kemudian udah malam, udah nemenin anak saya apa segala macam, terus saya masuk ke kamar. Masuk ke kamar misalnya, mikir saya, daripada belum ngantuk, buka laptop lagi gitu. Karena merasa aja, kayaknya sayang. Misalnya 1 paragraf. Kadang buka laptop juga nggak dapat paragraf apa-apa, tapi saya baca gitu. Oh ya, ini misalnya dapat. So at least that one. Nah, itu jadi berasa aneh aja rasanya nanti kalau terlalu lama nggak buka laptop gitu. Aneh. Tapi kalau misalnya udah terlalu lama kalian tidak buat kayak begitu, yang payah itu memang to start, itu yang paling payah. Itu yang paling payah. Saya aja kalau misalnya terlalu sibuk, misalnya apa gitu ya, setelah satu minggu atau 1 bulan nggak buka laptop, mengembalikan lagi kebiasaan menulis setiap hari itu agak lama itu. Agak lama memang. Tapi kalau sudah terbiasa, itu dia enaknya. Kita nulis, bukan saya pribadi nulis itu bukan cuma karena, oh ya saya mau naikkan guru besarnya. Bukan karena itu. Pokoknya kalaupun misalnya insya Allah udah dapat guru besar, nulis aja terus setiap hari. Every single day. Nggak ada masanya untuk berhenti. Ketika kalian sudah berhenti, that's it. Berarti kalian udah nggak hidup lagi kalau nggak mau belajar. Tinggal begitu aja prinsipnya. Oke, so that's it. Sudah cukup? Kita sudahi pertemuannya, nggak ada lagi pertanyaannya kan? Okay then, so that's it for today, and it also marks the end of our meeting, 48 meetings. For starting next week, you will have the class with Pak Rahmat, and you just listen to his instruction. However, you can still just contact me. Do not expect me to reply you as soon as possible, but I will read it and I will reply to it when I have the time, if you have any question. But my suggestion is, before you ask me question, make sure that you have enough reference first, enough resources, so you can look at that one before you ask me question. Kalau kalian merasa udah mentok kali, udah nggak tahu lagi misalnya ini apa, untuk apa segala macam, then you can contact me. Okay, so that's it. Thank you for your attention. Thank you very much. And then see that hopefully that it's helpful, any explanation that I provide to you. And then if you think there are things that needs to be explained further, it will be individually. It will be case by case based on your needs. You can contact me. And again, selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Dan ini paling tidak intens kita kan 8 pertemuan ini yang beriringan. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, ada cara penyampaian yang salah. I'm not specifically talking when about something. I'm not specifically talking about your campus. Saya bukan cerita tentang hanya USU gitu. Itu terjadi di UIN, terjadi di UNIMED, terjadi di mana saja, hampir rata-rata di Indonesia. Memang begitu prakteknya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa di UIN begitu juga ya, parahnya gitu. Yang memang tidak tersentuh ya begitu juga gitu ya, isi di dalamnya entah apa-apa Mas dan Huberman, entah apa di dalam. Waktu ditanya ini temuannya apa, ya ini jawaban dia mem gitu. Kamu kalau seandainya yang kamu tanyakan, kamu mentanya what are the perceived benefits, itu pertanyaan kamu. Lalu ketika itu udah kamu tanya sama dia, Pak apa kira-kira Pak manfaatnya, itu bukan penelitian namanya, itu adalah wawancara TV. Wawancara TV apa yang ditanya itu yang ditampilkan.
Sementara kalau penelitian itu dia harus keluar dari data, dan data itu tidak boleh mengarah ke pertanyaan. Pertanyaan itu hanya sebagai guide kita menganalisa data. Jadi nanti ketika kita analisa, namanya image, dia keluar dari data. Makanya dia, walau kita tidak bertanya apa sih benefitnya, ketika dia menjelaskan, nanti kita harus mencari dari situ ada nggak benefit yang keluar yang image. Bukan, Pak, apa kira-kira menurut Bapak manfaatnya ini? Dia nanya manfaatnya. Saya bilang kalau itu pantaslah dibilang orang namanya kualitatif, itu adalah penelitian yang gampang. Jangan ditanya. So it happens juga di UIN juga begitu kok kejadiannya. Bulat-bulat dimasukkannya di situ gitu. Saya tanya memang langsung kayak gini. Udah, kamu gak usah penelitian kamu langsung aja interview, masuk TV, kamu rekam, udah itu dia jawabannya. That's not what we are talking about. Itu hanya jawaban dia, belum tentu itu pattern yang ada di seluruh partisipan. Sementara kamu menampilkan sesuatu yang hadir dalam setiap partisipan. Udah salah kamu caranya gitu. But it happens. Jadi di mana-mana, so I'm also still learning. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di mana-mana, nanti kalau kalian lihat referensinya, ilmu itu kan berkembang terus gitu. Masih banyak yang belum terbaca saya. So you can revise that. Penjelasan saya bisa diperbaiki dengan kalau misalnya ada yang kalian lihat referensi yang lebih baik lagi. So that's it. Thank you for your attention. I will see you again in any other question, not in this class particularly. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and happy weekend for everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy Okay. weekend, ma'am. I will leave the meeting ya. Thank you, ma'am. Oke, saya screenshotkan dulu.